tidak ada forum penelitian, tidak ada daftar pustaka. Baginda Rasul Muhammad SAW menceritakan 600 tahun kemudian, sebelumnya, lalu kemudian dibenarkan oleh apa yang diimani oleh teman-teman Kristen hari ini. Lihatlah dia, kenapa dia memetik gandum bersama muridnya pada hari Sabat. Al-Quran menerangkan itu. Nah, kalau dikatakan bahwasanya dia satu dengan Allah, dia satu dengan Tuhannya, jangan Al-Quran yang membatalkan itu, cukup Bible sendiri yang membatalkan itu. Di dalam pengajaran Yohanes 8, Yesus sendiri menerangkan, jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Kok bisa? Kok bisa kesaksianmu itu benar? Ya, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalaupun aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Kalau Yesus sudah mengatakan dia tidak seorang diri, maka berhenti mengatakan Yesus dan Bapa itu satu. Kenapa? Karena ternyata Bapa dan Yesus itu satu. Dia tidak seorang diri di sana. Dia berdua. Aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis. Yesus menekankan lagi untuk membantah orang-orang yang menuhankan Yesus, karena aku dan Bapa adalah satu. Yesus mengangkat kitab Taurat. Di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Subhanallah. Yesus sendiri mengatakan dua orang, dua oknum, dua entitas, dua pribadi. Kesaksian dua pribadi itu adalah sah. Lalu apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Yesus menekankan, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, satu, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Berarti aku dan Bapa adalah dua saksi. Berhenti mengatakan beliau dan Bapa satu. Ternyata satu di sini adalah satu ajaran, satu perbuatan, satu tindakan, satu visi. Makanya dikatakan tak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Nah, sekarang kalau kita mengakui Yesus dan Bapa itu satu, maka kudu wajib kita dudukkan dia sebagai Nabi dan Rasul. Jangan kita anggap dia juga Tuhan, karena Tuhan dengan Tuhan tidak mungkin bersatu. Tuhan satu dengan Tuhan dua tidak mungkin bersatu. Kenapa? Karena di situ ada dua Tuhan. Oleh karena itulah kemudian apa yang diterangkan Al-Quran, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, wahai Isa putra Maryam, anak laki-lakinya perempuan manusia ciptaan berjenis kelamin perempuan bernama Maria, apakah engkau yang mengajarkan kepada manusia, takhituni, jadikanlah dirimu, jadikanlah aku, wa ummi ilahaini min dunillah, dan juga ibuku sebagai dua Tuhan selain daripada Allah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Ya, maha suci engkau ya Allah, maha suci engkau wahai yang mengutusku. Tidaklah mungkin aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berkaitan dengan Al-Quran, lalu apa yang aku katakan kepada mereka? In kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu fi nafsi. Innaka anta allamul ghuyub. Engkau lah yang mengetahui segala yang gaib, sedangkan yang aku ajarkan kepada mereka adalah ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku, pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada ilahku dan ilahmu, bapakku dan bapakmu. Bapak sama dengan Theos, Bapak sama dengan Tuhan. Berarti Bapakku dan Bapakmu artinya Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus bertuhan. Jadi berhenti mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu sama dengan dia adalah Tuhan. Tetapi yang benar adalah Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus sama dengan utusan Tuhan, Rasulullah wa Nabiullah. Demikian sementara. Kalau ada yang mau menanggapi silakan. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Mbak Anti, itu tadi tambahan dari Gurunda Zuma, bahkan juga sudah dibawa tadi beberapa ayat suci Al-Quran. Mungkin ada tanggapan dari Mbak Anti? Tafadhal Mbak Anti, sayang silakan. Ya, berarti selama ini Yesus itu utusan bukan Tuhan.
Tafadhol Ustaz Assalamualaikum Zuma. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. agak sedikit Waalaikumsalam lama. Bang Lah, Dewa. Pak Ade Lanjut. Sufi kemana? Ke Pak Ade pentang Sufi kayaknya Bang. Mohon mungkin di bawah. Baik, tafadhol. sebentar. Saya kembalikan ke Bang Dewa ya. Sebentar. Aduh, banyak yang mau naik lagi nih. Oke. Bingung nih yang mana nih? Pak Ade, mungkin Pak Ade aduh banyak Sufi. lagi. Pak Ade Sufi Kalau ada ya. yang mau, kalau ada yang ini, kan biar saya turun daripada kongko kita. Aku aja Pak Ustadz, aku turun. Bang Dewa turunin aku Bang Dewa. Baik, Enggak, baik, yang baik. mau naik, yang mau naik berikutnya ini mau ngapain? Maksudnya gimana? Yang mau naik- Bang Juma? Yang mau naik, kalau yang pemilik komali dipusing dengan tamunya, saya turun. Jangan Bang, gimana sih? Gurunda Bang pindah ke gimana? komal saya aja Gurunda. Saya Iya. Astagfirullah. Nanti setelah saya buat Bang Dewa Siuman baru naikkan yang lain. Masya Allah. Enggak begini. Kecuali ada bom-bom boleh. Gitulah. Begini Bang Juma ya. Ya. Mbak Anti ini dari kemarin itu memang pengen ngobrol sama Bang Juma. Alhamdulillah beliau sudah membuka yang namanya hatinya, pikirannya gitu kan. Beliau ingin belajar yang namanya Islam itu seperti apa. Begitu. Dan insya Allah kita doakan mudah-mudahan beliau itu mau bersahadat. Insya Allah mudah-mudahan itu ya. Amin, Allah. Dan ibunya Amin. Dan ibunya, posisi ibunya ini adalah seorang Kristen, tetapi walaupun Kristen tidak pernah yang namanya beliau itu ke gereja. Tidak pernah, barang sekalipun ke gereja tidak pernah. Tetapi beliau itu wafat, kita wallahu alam ya, wafatnya itu apakah secara Kristen atau secara Islam kita tidak tahu di situ, Bang. Yang jelas pada saat dibisikkan yang namanya 2 kalimat syahadat, ada satu air matanya bercucuran, setelah itu tangannya berinteraksi gitu loh Bang. Dan beliau ingin banyak belajar Islam dari Bang Juma karena banyak mendengar diskusi antara Bang Juma dengan pihak saudara kita yang Kristen itu Bang. Gitu Bang. Dan Dewa sedikit menyanggah ya mengenai pernyataan aku dan Bapak adalah satu. Itu ternyata ayat itu terlalu banyak ya bertentangan dan kontradiksi. Aku dan Bapa adalah satu, tidak bisa dibilang itu adalah satu hakikat ataupun satu pribadi, tidak ada. Yang jelas, kami pun bisa berasumsi kalau itu adalah satu pengajaran. Di dalam Wahyu 3 ayat 5, itu jelas-jelas Yesus di hadapan Bapa. Andaikan Yesus berkata di hadapan Bapa, berarti itu saling berhadapan. Ada 2 oknum. Di dalam Kisah Para Rasul 7, 55 ayat 26, dikatakan lagi Yesus berhadapan dengan Bapa. Di dalam Markus 16 ayat 19, Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Berarti artinya ada 2 oknum di situ. Ya. Di dalam Yohanes 5 ayat 26 dikatakan Bapa hidup sendiri dan Yesus punya hidup sendiri. Betul tidak Bang Juma? Berarti itu Yes. dua oknum yang berbeda. Di dalam Wahyu 22 ayat 1 sampai 3 ada tahta Bapa dan ada tahta Yesus. Jadi di situ jelas ada 2, di situ 2 oknum. Jadi dikatakan aku dan Bapa adalah satu, gugur di situ, Mbak. Kalau itu dinyatakan satu hakikat, gugur. Sesungguhnya hakikat Yesus yang sebenarnya adalah manusia. Dan itu tidak bisa yang namanya ditolak lagi, tidak bisa. Sesuai dengan ayat yang ada di dalam Bible. Begitu Bunda Anti ya. Dan Izin beliau nambahkan Bang. Oh ya, lanjut Bang ya, Dewa. silakan. Beliau Enggak, ingin lanjut, menanyakan baik. Beliau ingin menanyakan mengenai soal surga, Bang. Surga di dalam ajaran agama Islam dengan surga di dalam ajaran agama Kristen. Angkat dulu, angkat. Udah diangkat, Bang? Baik. Udah diangkat, Dewa lanjut. Ini lagi serius lagi masih Dan Dewa ingin bercanda. Bunda Okna ini menanyakan bagaimana keadaan surganya di Kristen sama surganya di Islam. Kok bisa dikatakan itu berbeda? Mana di sini yang menurut benar itu yang mana? Nah, mari kita uji sama-sama di sini. Silakan Bang Juma. Atau ada penambahan dari Mbak Alona yang tadi, silakan. Sedikit nambah Bang Dewa, Iya, bahwa silakan. Yesus dan Bapa itu bukanlah satu pribadi yang sama. Kita lihat Markus 14 ayat 62 ya. Jawab Yesus, akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Nah di sini sudah jelas ya, Yesus duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Kalau memang Yesus dan Bapa adalah satu, kenapa tidak melebur menjadi satu? Kenapa harus ada di sebelah kanan dan sebelah kiri? Itu saja. Saya tambahin ya dikit ya. Baik, terima kasih. Itu kan tadi masih bertanya-tanya, masa iya Yesus ini hanya utusan bukan Tuhan? Kan intinya seperti itu kalau saya perhatikan.
Bahkan begini Mbak Anti ya, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, membangkitkan orang mati gitu kan. Kalau memang dia Tuhan, pada saat dia membangkitkan Lazarus itulah membuktikan bahwa aku Tuhan begitu. Pasti semua orang akan percaya loh. Siapa sih yang bisa membangkitkan orang mati kalau bukan Tuhan? Tapi faktanya Yesus justru ketika membangkitkan Lazarus, Yesus bersaksi sebagai utusan Tuhan. Anda lihat dalam Yohanes 11 ayat 41, 42, 43. Yesus berdoa. Nah ini dia. Kalau dia Tuhan kok berdoa? Yesus berdoa menengadahkan tangannya ke atas. Lalu berkata, "Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku, supaya mereka tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Coba. Aturan kan kalau dia Tuhan, kamu mau bukti, ini aku Tuhan, nih saya buktikan, saya bisa membangkitkan Lazarus. Tapi dengan polos dan jujur Yesus mengaku utusan ketika membangkitkan Lazarus. Kemudian satu ayat lagi yang mungkin akan mengguncang Anda, yang tidak pernah dibawa oleh pendeta-pendeta Anda. Dalam Yohanes 4 ayat 22, Yesus berkata kepada wanita, "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah yang kami kenal." Yesus di situ kami. Ikut dalam kelompok kami. Kelompok orang-orang yang bertuhan. Yesus punya Tuhan. Apakah Anda akan menyembah manusia yang menyembah kepada Tuhan? Bukankah yang bisa kita sembah adalah otoritas tertinggi yang tidak pernah tergantung kepada sosok yang lain? Yesus tergantung kepada sosok yang lain. Dia menyembah kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Apa bedanya Yesus dengan kami orang-orang Muslim yang menyembah, yang berdoa kepada Tuhan? Apa bedanya dengan kami orang-orang Muslim yang selalu berkata la haula wala quwata illa billah? Tidak ada daya, upaya, kekuatan selain daripada Allah saja. Itu juga yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang aku lakukan sesuai yang aku dengar. Pengadilanku adil bukan datang dariku, tapi datang dari yang mengutus aku. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Segala kekuatan, upaya, semuanya itu hanya dari Allah saja. Sama seperti kami orang Islam. Masa mau disembah sih? Orang yang bersyukur, orang yang menyembah kepada Tuhan masih disembah juga. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Monggo dilanjut. Ya silakan Bunda Anti, mau penasaran soal surga atau gimana? Silakan. Mumpung ada Bang Jum di sini. Kualat loh, kualat kapok weh. Lanjut. Silakan Bunda Anti. Iya, boleh Bang. Silakan. Iya. Tadi saya tanya itu, kenapa surganya Muslim sama Kristen kok berbeda? Kalau surganya Muslim kita bisa bersatu dengan keluarga, kalau di Kristen kenapa kok tidak gitu loh, yang membuat perbedaan itu. Baik, silakan Bang Juma. Kenapa ada perbedaan antara surganya Kristen dengan surganya Islam? Jangankan dengan orang Kristen ya, dengan orang Buddha, Hindu pun kami berbeda surganya. Berbeda kami itu. Silakan Bang Juma. Nah, inilah yang harus kita uji, mana surga yang benar, mana surga yang palsu. Bang Juma? Apalagi makan Bang Juma? Tadi beres makan, dia makan soalnya tiap 1 jam sekali Bang Juma ini makannya, bahaya juga ini. Sering banget makan dia. Bang Juma? Sepertinya ada gangguan sinyal Bang Jawa. Iya. Coba ini lagi. Sebentar. Semoga Allah mudahkan ya Tuhan Villa. Kita doakan Bang Zuma mendapatkan sinyal yang lebih lancar di sana ya. Amin.
Bang Juma nanti lain kali kalau ke gunung bawa tutup panci, anggap aja itu parabola buat nangkap sinyal, itu bagus itu. Aduh, ini pelecehan banget. Astagfirullahaladzim. Bang Juma, Kayaknya masih kemana tuh, Aki? nah udah. Cek. Ya, bagus. Ya, Ya. silakan. Cek. Suara saya bagus. Bagus, Bang. Ya, apa yang bertanya? Kenapa surganya di kekristenan itu berbeda dengan Kan surganya di Islam? Oh iya. Kalau surganya Islam itu sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Ya, surga itu adalah tempat orang yang beruntung, bukan tempat orang yang buntung. Kenapa saya katakan surga itu tempat orang beruntung? Karena di surga aspek yang dimiliki oleh manusia di atas muka bumi ini itu masih dimiliki nanti di surga. Konon ceritanya di surganya teman Kristen itu orang jadi buntung di sana. Gak ada lagi kelamin, gak ada lagi buah dada wanita, semuanya buntung. Itu bukan surga, itu siksaan, itu neraka pun tidak seperti itu. Jangankan di surga, di neraka pun apa yang kita punya di atas muka bumi ini itu juga yang akan kita punya nanti di surga dan di neraka. Masa tangannya yang mencuri, tangannya yang membunuh, tapi tangan lain yang akan disiksa di neraka. Begitu juga sebaliknya. Masa tangan yang ini yang kita gunakan berbuat baik, bersedekah, mengayomi, melindungi, memberi, tapi tangan lain yang akan menikmati kesenangan di surga. Itu bukan ajaran Tuhan yang kayak begitu. Itu bukan ajaran kasih. Itu entah ajaran dari mana datangnya. Al-Quran menerangkan, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Kenapa mereka beruntung? Karena mereka akan berkumpul dengan saudara-saudaranya, mereka akan berkumpul dengan anak istrinya, mereka akan berkumpul dengan suaminya, berkumpul dengan ayah ibunya, berkumpul dengan keturunannya. Beruntung orang beriman itu. Nah, sementara di dalam surganya teman-teman Kristen, coba Anda lihat di dalam Matius 19 nomor 29. Coba Anda bayangkan, kalau itu benar adanya, betapa kejamnya Tuhan itu, betapa sadisnya Tuhan itu. Apa yang dikatakan di dalam Matius 19 nomor 29? Jika engkau mencintaiku, lalu kemudian barang siapa yang meninggalkan anaknya, saudaranya, baik perempuan laki-laki, orang tuanya, baik ibu maupun bapaknya, ladangnya, maka dia akan memperoleh 100 kali lipat nanti di surga. Kejam. Kenapa saya katakan kejam? Karena di situ tidak disebutkan istri. Barang siapa yang meninggalkan anak-anaknya, ibunya, bapaknya, saudaranya, ladangnya, hartanya, rumahnya, emasnya, mobilnya, demi untuk aku, maka dia akan memperoleh 100 kali lipat nanti di surga. Kejam. Sangat kejam dan sangat rasis. Kenapa saya katakan kejam? Karena di situ tidak disebutkan istri. Jadi kaum wanita ketika ditinggalkan, kemudian ketika nanti ditinggalkan laki-laki untuk menuju kepada ajaran Yesus, tidak akan memperoleh 100 kali lipat. Jadi suami-suami Anda akan kehilangan istri nanti di surga. Menurut data itu, menurut Matius 19 nomor 29 versi Indonesia. Kalau versi barat lain, istri tetap didapat 100 kali lipat. Permasalahannya kemudian adalah doktrin gereja menyatakan laki-laki dan perempuan nanti di surga tidak ada lagi hubungan suami istri. Lalu kalau tidak ada lagi hubungan suami istri, apatah lagi hubungan anak ibu, apatah lagi hubungan antar saudara,
Anak sama istri aja nggak ada. Nah, kalaupun ada hubungan istri, hubungan anak, hubungan ayah, berarti benarlah Al-Quran. Al-Quran yang benar berarti. Nah, yang membedakan antara surganya Kristen dan surganya Islam, di surganya Islam nanti, umat Islam itu akan kembali berkumpul dengan keluarganya. Berkumpul dengan keluarganya, bersatu dengan rumah tangganya yang ada di dunia. Itulah kebahagiaan yang kemudian dimiliki oleh umat Islam di surga. Coba Anda bayangkan, Anda pindah ke alam di mana alam itu indah, tapi di situ nggak ada anak Anda, nggak ada istri Anda, nggak ada ayah ibu Anda. Emang Anda bisa bahagia? Nggak mungkin. Kedua, Anda masuk di satu tempat, katanya di sana tempat memuji, tetapi di sana Anda tidak bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Apakah Anda akan bahagia? Nggak mungkin. Anda diberi tempat yang indah, di sana banyak makanan yang enak-enak, di sana ada buah-buahan, di sana pemandangan yang indah-indah, tapi Anda tidak diberi lambung, Anda tidak diberi jasad lagi untuk makan. Apakah itu adalah kenikmatan? Apakah itu kebahagiaan? Tidak, itu siksaan. Maka berbahagialah orang yang beruntung itu, kata Allah. Karena kenapa? Allah mengatakan mereka akan berkumpul bersama dengan keluarganya, mereka akan berkumpul bersama dengan anak-anaknya, mereka akan berkumpul dengan anak cucunya di surga. Nah, kalau di Kristen ada nggak dalil kayak begitu? Nggak ada. Nggak ada dalil kayak begitu. Sementara Al-Quran mengatakan alladzina hum fihi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang mendirikan sholat dengan khusyuk. Beruntunglah orang-orang yang kemudian menjaga perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Beruntunglah orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Beruntunglah orang-orang yang memelihara kemaluannya dari kemaksiatan. Illa ala azwa, kecuali kepada istrinya. Aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan kepada hamba-hamba yang mereka punya, kepada budak yang mereka punya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Famadibataqa wara'a dzalika faulaika humul adun. Tetapi barang siapa mencari di balik itu, melakukan persinahan dan seterusnya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas jika mereka tidak bertaubat. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya. Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Dan beruntunglah orang-orang yang memelihara salatnya. Ulaika humul warisun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi tempat terindah di antara semua ciptaan Tuhan. Alladzina yaritsunal firdausi, yaitu mereka yang mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Hum fiha khalidun. Pada hari ini engkau akan bersama aku di Firdaus. Berarti orang-orang yang sholat, orang-orang yang menjaga perbuatan baiknya, amal baiknya, melaksanakan zakat dan seterusnya, mereka akan bertemu dengan Yesus di Firdaus. Subhanallah. Ini Al-Quran. Ini Al-Quran. Jadi kesimpulan internal Islam itu adalah Nabiullah Isa alaihissalam menjanjikan 100 kali lipat kenikmatan, kebahagiaan ketika orang-orang itu meninggalkan keluarganya, hartanya, demi untuk menyembah kepada Allah dan taat kepada Yesus sebagai utusan Allah, mereka akan mendapatkan 100 kali lipat. Kalau di Islam ada hadis yang menjanjikan 72 bidadari, Yesus justru menjanjikan Bani Israel yang taat kepada hukum Torah 100 kali lipat apa yang mereka tinggalkan. Saya kira begitu sederhananya, bahwasanya ketika Anda ingin mencari perbedaan antara surga Kristen dan Islam, pembeda yang sangat akurat adalah di surga Islam kita akan berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi, kita makan, kita minum, kita bersenda gurau, kita bahagia. Anda bayangkan kalau Anda ke tempat di dunia ini yang paling indah, misalnya di Dubai misalnya, Anda berlibur di sana seminggu, 2 minggu, 3 minggu, tapi ada batasannya. Anda bahagia bersama dengan keluarga, bisa jalan-jalan ke Dubai, itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Tapi ada batasnya. Tapi ketika di Jannah, di surganya umat Islam, Anda bahagia, di mana tempat di sana itu tidak bisa dibayangkan dengan akal manusia seperti apa keindahan dan kenikmatannya serta kebahagiaannya.
Di sana Anda bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun, bukan 100 tahun, bukan 2000 tahun, bukan 1 triliun tahun, tetapi Anda kekal selama-lamanya. Subhanallah, kebahagiaan yang tidak bisa terukur. Dan di sana tidak ada perang naga, tidak ada mati lampu, nggak ada kemudian pesundal-pesundal. Yang ada di sana adalah pelayan-pelayan yang cantik jelita, pelayan-pelayan yang gagah, pelayan-pelayan yang kemudian tampan, pelayan-pelayan yang siap kemudian untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh penghuni-penghuni orang-orang yang beriman. Dan orang beriman sudah pasti memiliki akhlakul karimah di hadapan Allah. Jadi tidak mungkin kemudian dia melakukan kemaksiatan lagi di tempat, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika di dunia saja mereka hidup benar, mereka takut kepada Allah karena mereka meyakin bersaksi tiada Tuhan selain Allah, mereka tidak bermaksiat meskipun hanya seorang diri, mereka tidak melakukan apa-apa pun yang melanggar perintah Tuhan meskipun dia sendiri, karena merasa melihat Allah. Bagaimana nanti kebahagiaannya menatap wajah Allah? Apakah mungkin orang-orang beriman yang takut kepada Allah ini mampu melakukan maksiat di hadapannya? Tak mungkin. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Bahwa kebahagiaan itu hanya ada pada kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Demikian sementara sahabat yang lain, silakan ditambahkan. Baik, terima kasih banyak Bang Juma. Luar biasa ya penjelasan mengenai surga sebagai poinnya ya Bunda Akti ya. Yang namanya surga itu adalah tempat kenikmatan. Segala kenikmatan yang ada di dunia, insya Allah kita akan meneruskan lagi nanti di akhirat. Tidak mungkin yang konon katanya dinyatakan sebagai hidup seperti malaikat. Apa enaknya hidup seperti malaikat? Nggak ada enaknya sama sekali hidup seperti malaikat. Malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat tidak punya kemaluan. Apa enaknya? Justru kita bersyukur menjadi seorang manusia, ya kan? Segala kenikmatan kita lanjutkan nanti di akhirat. Dan nikmat puncak paling tinggi adalah ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surga nanti, dan kita berkumpul dengan orang-orang soleh, kita berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah puncak nikmat yang paling nikmat ketika kita berada di surga. Nah, untuk membuktikan kebenaran surga itu, kita lihat dulu siapa penulis yang di dalam kitab suci itu. Apakah manusia itu bisa dipercaya atau tidak? Siapa itu Paulus yang menuliskan mengenai soal surga? Ternyata sosok Paulus itu sosok yang tidak jelas. Kalau Nabi Muhammad, insya Allah tidak mungkin yang namanya Allah menurunkan suatu kitab suci kepada orang yang tidak jelas. Nabi Muhammad jelas, silsilahnya jelas, sampai kepada Nabi Adam semua jelas Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya bapa namanya Abdullah, Abdullah punya bapa namanya Abdul Muttalib, Abdul Muttalib Hashim, Hashim Abi Manaf, Abi Manaf Qusay, Kilab, Mur'ah dan lain sebagainya sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana dengan Paulus? Apakah ada yang tahu bapaknya itu Paulus itu siapa? Tidak ada yang tahu sampai hari ini, Bunda Akti ya. Jadi yang jelas kitab Bible itu ditulis sama orang-orang yang tidak jelas. Begitu, Bunda Anti. Silakan ada tambahan dari yang lain. Apa mau ditanyakan lagi, Bunda Anti? Seandainya saya masuk Muslim, berarti saya bisa berkumpul sama keluarga nanti di surga, Bang. Silakan. Silakan, dari siapa yang mau jawab? Izin Bang Dewa, Ya. maaf, boleh? Oke. Silakan. Di dalam silakan. Quran surat At-Tur ayat 21, di situ Allah Ta'ala berfirman, saudaraku, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dalam tafsir Jalalain di sini ayat ini dijelaskan bahwa maksud bahwa Allah menyatakan di situ kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka itu yaitu bahwa anak cucu mereka kelak di surga, sehingga jadilah anak cucu mereka sama derajatnya dengan mereka walaupun anak cucu mereka tidak beramal seperti mereka. Masya Allah, di sini ada syafaat ya Bang Dewa ya. Sebagai penghormatan terhadap bapak-bapak mereka agar bisa berkumpul dengan anak cucu mereka di surga kelak. Amin, Allahumma amin. Bayangkan Mbak Anti, kita berkumpul dengan semua
garis keturunan kita, dan keindahan yang paling luar biasa dari itu semua adalah kita bisa berkumpul bersama dan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan mata kita tanpa hijab. Itu yang Masya Allah luar biasanya surga dalam Islam. Aduh, saya sampai bergetar. Maaf, tafadhol Bang. Iya, nggak apa-apa. Itu puncak kenikmatan ya, pada saat kita itu berjumpa dengan Allah Bunda Akti ya. Dan semua, ya lanjut. Ya lanjut, Pak Ade. Silakan Bunda Okta. Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak Mas, saya sudah mantap mau masuk Islam. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, Allahu Akbar. Ya Allah. Saya terangkan sedikit ya, Bunda Anti ya. Semua para nabi, Bunda Anti ya, semua para nabi tanpa terkecuali, Bunda Anti, tanpa terkecuali semua ingin menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, semua ingin menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam selalu berdoa ingin dijadikan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak Allah kabulkan, Bunda Ati. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, semua ingin menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak Allah kabulkan. Hanya satu Nabi yang Allah kabulkan, Isa alaihissalam. Isa alaihissalam. Kita, alhamdulillah, bersyukur menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur kita itu mendapatkan 3 kali kemuliaan. Ya silakan Bang Juma. Beliau sudah yakin akan Islam. Alhamdulillah. Bunda Anti luar biasa ya, dari mendengar perdiskusian antara Bang Juma sama orang-orang Kristen, ternyata beliau masih diberikan akal sehat untuk memilah dan untuk memilih. Silakan Bang Juma. Atau ada dari Bang Neplos? Jangan diam aja, gua getok juga di orang, gua diem. Bang Neplos. Bang Neplos. Naam. Ya. Setelah ini kita melanjutkan apa yang PR tadi malam ya, Muhalim Dewa ya, janji ya, jangan ditutup ya. Boleh siap. Ya, oke, siap. Ya. Insya Allah. Jadi saya hanya mau menambahkan bahwa untuk kepada Mbak Okta, tentulah di dalam surga itu salah satunya adalah kita bisa mendapati apapun yang kita inginkan sesuai di dalam surah Fussilat ayat 31. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Nah, ketika misalnya ingin bertemu dengan keluarga, sanak saudara, teman-teman dan yang lain, itu juga dipertegas dalam surah Ar-Ra'd ayat 23.
yaitu surga-surga Adnan. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan cucunya, serta para malaikat yang masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Jadi itu hanya sedikit perumpamaan gambaran surga, tetapi tentu isi di dalam surga itu tidaklah seperti apa yang kita bayangkan. Kenapa? Karena isi di dalam surga itu adalah sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh hati, dan terdengar oleh telinga, dan terbetik oleh hati. Jadi luar biasa bahwa memang, dan setiap siapapun yang masuk ke dalamnya akan kekal, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Mungkin barangkali itu bisa menjadi suatu motivasi, tetapi ini itu bukanlah akhir dari segalanya. Bahwa kalaupun pada akhirnya Mbak Okta memilih untuk bersyahadat dan menjadikan Islam sebagai agamanya Mbak Okta, ini menjadi awal perjalanan yang sebenarnya. Ini awal perjalanan yang sebenarnya, di mana kita semua sedang bersama-sama menuju apa yang paling kita inginkan. Apa itu? Apa coba? Rahmat Allah Ta'ala. Salah satunya adalah surga. Ya itu aja mungkin barangkali. Ya, siap. Saya anti bang, bukan Okta. Anti, ya. Anti. Itu namanya Anti. Ya. Aki Juma, monggo disyahadatkan. Udah mantap, tidak perlu lagi kita apa ya. Kecuali kalau belum mantap kita keluarkan lagi dalil-dalilnya. Monggo Aki Juma. Aki Juma. Ya, cek Gurunda. cek. Suara saya putus-putus ya. Udah bagus. Aman sekarang Gurunda. Halo, cek. Ya, udah bagus. Ya. Aman Gurunda. Siap, Sensei, aman. Tes Keren. 1 2. Lancar. Suara Nggak, saya nggak. putus-putus. Enggak, lancar Sensei. Lancar Bang Juma, lancar. Iya, udah sampai di mana tadi Beliau kita? sudah mantap. Tinggal syahadat aja. Ya. Halo. Iya. Beliau sudah yakin sama yang namanya kebenaran Udah Al-Quran, mantap. Bang. Alhamdulillah, udah mantap. Beliau sudah mengakui Nabi Isa alaihissalam itu sebagai utusan. Alhamdulillah, beliau adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah Nabi yang besar, abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah. Gimana Aki Juma, langsung dituntun syahadat? Silahkan dituntun untuk bersyahadat, Bang Juma. Beliau Ya, sudah mau ya. bersyahadat. Mau. Masya Allah. Jadi tidak ada paksaan kan dari teman-teman yang ada di sini? Ya, enggak ada. Baik, saya tanya dulu ke Bunda Anti. Bunda Anti. Iya. Bunda Anti, Iya bang. apakah Bunda Anti yakin mau masuk ke dalam Islam? Yakin 100%? Yakin. Apakah tidak ada yang melakukan intimidasi kepada Bunda Anti? Enggak ada bang. Apakah itu tulus dari hati Bunda Anti? Iya bang. Saya pengen Tidak ada ibu paksaan saya, sama Bang. sekali ya? Tidak ada paksaan sama sekali dari siapapun juga? Nggak ada, Betul? Bang. Nggak Baik. ada. Terima kasih banyak ya Allah. Terima kasih banyak. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Ukhti Anti, mungkin kita langsung prosesi syahadat ya. Kalau saya diamanahkan kemudian untuk memimpin syahadat sahabat saya ini, ya mungkin kita bisa mulai aja. Ukhti ikuti saya dalam bahasa Arabnya, nanti kita terjemahkan kemudian disaksikan oleh ribuan teman-teman yang lagi nyimak sebagai saksi Allah memberikan hidayah kepada saudari saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang.
Ya. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu asyhadu anna anna Muhammad Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Utusan Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, sah. Allahu Akbar. Masya Allah, subhanallah. Akhi, antum seperti biasa doakan akhi Sugi. Tafadhal akhi. Masya Allah, Masya Allah ya barakallah. Allah ya Rabb, anugerah demi anugerah Engkau limpahkan kepada kami ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika mu'adim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nazati minan nar wa anzilhu indal hisab. Ya Allah ya Rabb, hari ini kami bersyukur kepadamu ya Allah, telah Engkau beri hidayah lagi saudara kami ya Allah, yang tadinya menyekutukan Engkau ya Allah, menjadikan nabimu sebagai sesembahannya ya Allah. Saudaraku hari ini bertobat ya Allah, ingin menyembah Engkau sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah ya Allah, dan mengakui nabimu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nabi yang agung utusanmu ya Allah. Hanya kepadamu aku menyembah, dan hanya kepadamu aku minta pertolongan ya Allah. Ya Allah, kekalkanlah hidayah, kekalkanlah hidayahmu kepada saudariku yang baru saja berikrar mengakui Engkau sebagai Tuhannya ya Allah. Ringankanlah ujian kepadanya ya Allah, karena aku tahu ya Allah bahwa Engkau akan menguji setiap hambamu yang aku beriman ya Allah. Ringankan ujiannya ya Allah, kekalkan hidayahnya kepadanya ya Allah. Ya Allah, betapa Engkau menunjukkan keperkasaanmu ya Allah, menunjukkan kekuasaanmu ya Allah. Agamamu dihujat setiap hari oleh orang-orang kufar ya Allah, tapi Engkau justru menunjukkan hidayah. Hujatan-hujatan kaum kafir ya Allah tidak ngefek sedikit pun, bukan menyebabkan orang Islam banyak yang murtad, tapi justru menyebabkan orang-orang kafir banyak yang mu'alaf ya Allah. Engkau berfirman di dalam Al-Quran ya Allah, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir membuat tipu daya terhadap Engkau ya Allah, dan Engkau juga berencana membalikkan tipu daya itu ya Allah, dan Engkau sebaik-baik pembalas tipu daya ya Allah. Menangkan agama ini ya Allah, sebagaimana janjimu di dalam Al-Quran, idza ja'a nasrullahi wal fath.
Jika pertolongan Allah telah datang, Allah akan memenangkan agamanya. Idza ja'a nasrullah wal fath. Ya, kamu akan melihat manusia itu berbondong-bondong memasuki agama. Dan inilah fakta ya Allah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri banyak yang mualaf ya Allah. Ya Allah, kami hanya bisa menyampaikan saja ya Allah. Siang malam kami berusaha membela agama-Mu ya Allah. Kami hanya bisa menyampaikan saja ya Allah. Kami hanya orang-orang yang bersedang gurau dalam menyampaikan agama-Mu ya Allah. Tapi lewat lisan-lisan kami banyak orang yang mendapat hidayah ya Allah. Semua ini karena kehendak-Mu ya Allah. Tidak mungkin ucapan kami bisa meluluhkan hati mereka ya Allah. Jika Engkau tidak meluluhkan hati-hati mereka ya Allah, karena Engkau lah yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Wa anta muqallibal qulub ya Allah ya Rabb. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa orang-orang muslim ya Allah. Hanya kepadamu aku menyembah, dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ya kepada Ikhwan Fillah yang sudah ikut menyaksikan prosesi syahadat dari Bunda Okta. Dan alhamdulillah Bunda Okta sudah memeluk ajaran agama Islam, dan konsekuensi dalam memeluk ajaran agama Islam, Bunda Okta harus melaksanakan, Bunda Ati harus melaksanakan yang namanya syariat ajaran Islam. Itu adalah konsekuensinya. Bunda Ati jangan pernah yang namanya meninggalkan sholat, belajar sholat di situ ya. Kalau ada orang yang berusaha ingin memurtadkan kembali, satu ayat saja, bikin satu pertanyaan buat dia. Buatkan ayat semisal Al-Quran, satu surah aja. Minta kepada mereka. Saya pribadi ya, Bunda Anti ya, andaikan ada orang yang bisa membuat ayat semisal Al-Quran, satu surah aja nih, satu surah nih, Dewa demi Allah murtad hari ini. Hari ini Dewa murtad. Kalau ada yang sanggup orang membuat ayat semisal Al-Quran, ini udah jaminan dari Allah. Allah sudah menjamin ini, bahwa manusia tidak akan sampai membuat ayat semisal Al-Quran. Ini adalah ayat spektakuler bagi Dewa. Cap jempol, tanda tangan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terbukti 1439 tahun yang lalu sudah berlalu, tidak ada orang yang sanggup membuat ayat semisal Al-Quran sampai detik ini. Sampai detik ini. Karena Al-Quran itu mukjizat. Mukjizat yang tidak pernah Allah angkat sampai hari kiamat. Itu Al-Quran. Kita percaya semua nabi bermukjizat ya kan? Dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam, semua bermukjizat. Tetapi tidak ada satupun mukjizatnya yang Allah perlihatkan sampai detik ini. Tidak ada satupun juga. Melainkan kita dapat itu dari kitab suci. Itu pun hanya katanya. Kalau bikin kayak Bible gampang nggak Bang Dewa? Bikin gampang. Nih saya kasih contoh ya. Ini kata-kata seperti di Bible ya. Ketika ketua preman itu sampai di pinggiran kampung, maka berkatalah dia kepada anak buahnya, pergilah kamu ke kampung di depanmu itu. Kamu akan menemukan sepeda motor terparkir dan kunci ada di tempatnya. Lepaskan, bawa kemari. Jika ada orang butuh, katakan ketua preman sedang membutuhkan, nanti akan dibalikkan. Gampang kan? Kalau bikin ayat kayak Bible gampang kan? Oh gampang banget. Coba bikin ayat semacam Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mim misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu ragu terhadap apa-apa yang aku turunkan kepada hambaku, buat satu surah saja. Bukan sendiri kamu disuruh di situ. Ya. Wad'u syuhada'akum min dunillah, ajak
ajak penolong-penolongmu selain Allah Tuhanmu, ajak Roh Kudus, ajak ya Bapak, ajak semuanya untuk membuat satu surah saja jika kamu mampu, dan pasti kamu tidak mampu. Kalau kamu tidak mampu, maka persiapkanlah dirimu dengan api neraka yang bahan bakarnya dari batu dan manusia. Masya Allah. Allahu Akbar. Seperti itu ya, Bunda Anti ya. Suruh buat ayat semisal Al-Quran, kalau misalkan itu sanggup. Jangan cuma dia seorang diri, bawa penolong-penolong yang lain. Semua dibawa. Sampai kepada malaikat pun suruh dikumpulkan sama Allah. Dari mulai kudanil, harimau, tikus got, semua kumpulin. Dari lelaki hidung belang kayak Bang Neplos, sampai lelaki mata keranjang seperti Pak Ade Sugi, kumpul, semuanya kumpulin. Dengan sombong Allah mengatakan seperti itu. Buatkan. Murtad saya hari ini. Jangan cuma saya, Pak Ade Sugi, Bang Juma. Saya ajak murtad seluruh orang Islam, benar. Kalau ada yang mampu membuat surah semacam Al-Quran 3 ayat saja. Bukankah surah di dalam Al-Quran yang paling pendek adalah 3 ayat? Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. 3 ayat saja coba bikinkan. Kalau saya ditantang untuk bikin seperti Bible 100 ayat, kamu minta 1, saya bikin 100 ayat. Ya. Itu tadi saya tanpa ngarang langsung cepet tuh bisa bikin tuh. Enggak pakai tulis-tulisan dulu karena enggak. Langsung tuh. Iya. Siap. Ada yang mau disampaikan, Balona atau enggak Bunda Boleh. Anti? Silakan Balona. Izin saya sampai sedikit Bang Dewa, mohon izin. Boleh. Ya Allah, yang pertama saya bersyukur kepada Allah, saya yang pendosa ini qadarullah Allah perjalankan di room Bang Dewa, dan tadi sempat berdiskusi sebentar dan menjadi saksi kemualafan saudara muslim kita yang baru, Adik Anti. Allahu Akbar. Mbak Anti, Masya Allah, tabarakallah, saya ucapkan selamat saudaraku. Sebagaimana yang tertulis di dalam Fatihah ayat ke-6 dan 7 ya. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang Kau beri nikmat kepada mereka. Selamat Mbak Anti sudah bersama kami sekarang di jalan yang lurus insyaallah. Di jalan yang Allah beri nikmat kepada mereka, semoga juga kepada kita. Amin. Mbak Anti, tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada hambanya, kepada manusia selain nikmat Islam. Sebagaimana yang Allah sampaikan, Allah firmankan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Yauma akmaltum lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maaf saya terbata-bata. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Masya Allah, ini adalah sebuah validasi dari Allah, Mbak Anti, bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang Allah ridho itu menjadi agama buat manusia akhir zaman. Dan Mbak Anti hari ini sudah menjadi keluarga kami, menjadi muslim, sudah disempurnakan oleh Allah agama Mbak Anti. Allah Akbar, saya gak kuat Mbak Anti. Selamat saudaraku, saya mohonkan doa dari Mbak Anti untuk saya, karena Mbak Anti adalah seorang manusia yang baru sekarang, seorang manusia yang Allah ampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Saya mohonkan doa untuk saya, apalagi ketika Mbak Anti bertanya kepada kami tadi, kepada Gurunda Zuma, kepada Ustaz Sugi tentang surga Islam dan Kristen. Apalagi ketika Mbak Anti bertanya apakah di dalam surga Islam keluarga bisa bersama-sama. Allahu Akbar, itu sebuah pertanyaan yang luar biasa untuk saya pribadi, karena saya pribadi, adik saya masih Katolik, dan saya mohon doa dari Mbak Anti pribadi, juga dari 800 orang yang hadir di rumah ini. Mohon doakan untuk adik saya yang masih Katolik agar dia kembali. Amin ya Allah. Karena saya ingin Mbak Anti yang bersama keluarga dan melihat Allah Taala. Saja mohon maaf, mohon dilanjutkan.
Iya. Terima kasih. Bunda Anti, silakan minta doanya untuk dari Bunda Anti. Kami percaya doanya seorang mualaf itu tanpa hijab, tanpa ada penghalang. Silakan doakan kepada kami semua di sini yang ada di sini, dan doakan kepada adiknya Malona Ana. Saya nggak bisa, Bang. Bang bisa. Ya, Tidak ya, apa-apa, bahasa berdoa Indonesia dalam bahasa aja, Indonesia Mbak. saja. Tidak apa-apa. Saya tadi malah lebih banyak bahasa Semoga Indonesianya kami daripada bahasa dilancarkan. Arabnya. Ya, silakan, Mbak. Iya. Allah paham semua bahasa. Allah paham semua bahasa. Tetapi pada saat kita sholat, Allah mewajibkan kita dalam bahasa Arab. Tetapi pada saat kita berdoa, mau dalam bahasa apapun juga Allah mendengar. Allah itu dekat. Saking dekatnya, kita jangan sampai berteriak berdoa. Itu saking dekatnya. Dengan berbisik aja cukup, dengan bicara dalam hati juga cukup. Saking dekatnya Allah itu. Silakan Banti. Pertama buat keluarga Iya, saya iya, dulu nggak apa-apa, bagus. Bang. Ya Allah, semoga ampunilah dosa ibu saya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Maafkan dia ya Allah. Amin ya Allah. Tempatkan dia di surga Amin ya ya Allah. Amin. Ya Allah, ampunilah dosaku. Amin. Selama ini aku telah salah menyembah ya Allah. Amin ya Allah. Terima kasih karena bukakan aku hidupnya. Aku bisa kerjakan. Amin ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kepada seluruh umat muslim dan Amin ya Allah. Amin, amin. Ya Allah, kuatkan iman Amin mereka, ya Allah. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Dan buat Bang Dewa, terima kasih. Doakan agar kami mampu tetap Iya, berdakwah, amin. Mbak. Amin ya Allah. Aku memohon kepada Pak Suki dan Suma dan Bang Dewa, semoga kuatkan iman mereka Amin. ya Allah. Dalam berdakwah, semoga apa yang mereka jalankan dapat hidayah. Amin ya Allah. Amin. Allahumma amin ya. Buat Mbak Lama, semoga adiknya mendapatkan hidayah Amin, ya seperti saya. Amin Allah. Ketuk hatinya. Udah itu aja. Syukran. Untuk yang di bawah juga, Banti, silakan doakan untuk yang di bawah, pada Ikhwan Villa yang di bawah, semoga dilancarkan semuanya. Silakan. Buat saudaraku, semoga dilancarkan Amin. semua urusannya, rumah tangganya, semua pekerjaannya. Amin. Semoga semua dilancarkan. Semoga istiqomah juga buat saya Amin, dan ya buat Allah. semua Amin. muslimin. Masuk Islam nih. Udah Bang, saya nggak bisa lagi. Baik, terima kasih banyak ya kepada Bunda Anti yang sudah mendoakan kami semua. Kurang satu doanya Bunda Anti, doakan Dewa supaya bisa kawin lagi ya. Lupa itu Dewa, Bunda Anti ini. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Baik. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi, Bunda Anti atau Bang Juma silakan. Udah open mic, silakan. Ya, baik teman-teman sekalian. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan ya sebelum kita tutup. Kenapa Islam itu begitu istimewa gitu ya? Dan kenapa kemudian Islam itu diperuntukkan bagi orang-orang yang berakal? Karena harta yang paling mahal yang dimiliki oleh umat manusia itu adalah keluarga. Coba kita bayangkan kemudian, andai saja kehidupan jannah, kehidupan surga itu kita tidak dikembalikan jasad, akal, qalbu, kita hidup laksana roh.
Bagaimana mungkin kemudian seorang anak yang dari kecil ditinggal oleh ibunya meninggal dunia? Kita tahu tidak mereka itu, di setiap langkah mereka, di setiap gerak mereka, anak-anak kita ini, doanya itu apa? Dalam hatinya, ya Rabb, seperti apa wajah ibuku? Aku rindu wajahnya ya Rabb.